Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Dwi Azabida dari Universitas Negeri Jember. Penyakit menular menjadi salah satu masalah kesehatan global, termasuk Indonesia, karena menimbulkan angka kematian relatif tinggi dalam kurun waktu yang relatif singkat. Salah satu penyakit menular adalah diare. Diperkirakan lebih dari 1,3 miliar serangan dan 3,2 juta kematian per tahun pada balita disebabkan oleh diare. Menurut WHO, diare adalah kejadian buang air besar dengan konsistensi lebih cair dari biasanya dengan frekuensi 3 kali atau lebih dari periode 24 jam. Kelurahan Bandar Harjo yang berlokasi di Kecamatan Semarang Utara merupakan wilayah dengan angka kejadian diare balita terbanyak dibandingkan dengan 3 desa atau kelurahan lainnya yang berada di wilayah kerja Puskesmas Bandar Harjo. Berdasarkan data pada tahun 2015 terdapat 303 kasus diare balita di Kelurahan Bandar Harjo. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Diah dan Yunita pada tahun 2017, sebanyak 58 responden berada pada usia 17-30 tahun. Pendidikan responden paling banyak adalah tamat SMP dengan jumlah 28 orang 40%, selanjutnya tamat SMA sebanyak 22 orang 31,4%, tamat SD sebanyak 18 orang 25,7%, dan tamat perguruan tinggi yaitu hanya 2 orang saja 2,9%. Sebagian besar responden bekerja sebagai ibu rumah tangga sebanyak 56 orang 80%, sebagai karyawan swasta sebanyak 10 orang 14,3%, wira swasta 2 orang 2,9%, dan tani atau buruh masing-masing 1 orang 1,4%. Terdapat 22 responden 31,4% memiliki tingkat pengetahuan rendah dengan riwayat balita pernah menderita diare. Lalu, 1 responden 1,5% memiliki tingkat pengetahuan rendah dengan balita tidak memiliki riwayat diare. Lalu, 28 responden 40% memiliki tingkat pengetahuan tinggi dengan riwayat balita menderita diare. Dan 19 responden 27,1% memiliki tingkat pengetahuan tinggi dengan balita yang tidak memiliki riwayat diare. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Christie tahun 2014 yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan pengasuh dan kejadian diare. Hal ini dikarenakan pengetahuan tentang diare dapat mempengaruhi pengasuh untuk melakukan tindakan yang tidak beresiko menimbulkan kejadian diare pada balita. Pada hasil penelitian kebiasaan mencuci tangan setelah BAB, sesuai dengan penelitian Nugraheni yang menunjukkan terdapat hubungan antara kebiasaan mencuci tangan setelah BAB dengan kejadian diare. Terdapat 38 responden memiliki kebiasaan mencuci tangan setelah BAB yang balitanya terkena diare. 20 responden yang memiliki kebiasaan mencuci tangan setelah BAB yang balitanya tidak terkena diare, sedangkan 12 responden tidak mencuci tangan setelah BAB yang balitanya terkena diare. Pada hasil kebiasaan mencuci tangan sebelum menyediakan alat makan balita, terdapat 2 responden memiliki kebiasaan mencuci tangan sebelum menyediakan alat makan dan balitanya terkena diare. 10 responden yang memiliki kebiasaan mencuci tangan sebelum menyediakan alat makan dan balitanya tidak terkena diare. Empat 48 responden tidak melakukan cuci tangan sebelum menyediakan alat makan dan balitanya terkena diare, dan 10 responden tidak mencuci tangan sebelum menyediakan alat makan dan balitanya terkena diare. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari yang menyatakan bahwa faktor risiko terjadinya diare adalah adanya kontaminasi pada alat makan yang digunakan. Untuk mencegah terjangkitnya diare pada balita, orang tua terutama ibu bisa memberikan ASI secara rutin dari sejak lahir hingga usia 2 tahun. Sebelum memberikan ASI, ibu harus membersihkan area payudara dengan menggunakan air hangat terlebih dahulu. Jika hanya terdapat satu sumber air berupa sumur dengan air keruh, endapkan air tersebut lalu direbus hingga mendidih dan siap pakai untuk memasak, minum, dan mandi. Jika ibu setelah BAB sebelum menyentuh balita dan sebelum menyiapkan makanan, hendaknya mencuci tangan dengan sabun terlebih dahulu agar tidak ada virus dan bakteri yang dapat menjadi sumber penyakit. Sekian video kali ini. Apakah di antara orang tua di rumah sudah pernah menangani diare pada balita? Kalian bisa membagikan pengalaman tersebut di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon.